Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil presentasi dari kelompok kami yang terdiri dari Bima Ardiansyah, Fadia Khairunnisa, Muhammad Sakti Isnaini, Mas Huda Abdul Karim, Rika Muslifa, dan saya sendiri Najmi Iftinan. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Bima Ardiansyah. Yang pertama, latar belakang. Tata guna lahan adalah pengaturan lahan. Pengaturan penggunaan lahan. Transportasi adalah perpindahan atau pergerakan dengan tujuan tertentu dari suatu titik ke titik lainnya. Berikutnya, keterkaitan tata guna lahan mempengaruhi perkembangan transportasi dan sebaliknya. B. Tujuan dan ruang lingkup. Yang pertama, tujuan mengetahui penggunaan tata guna lahan sebagai acuan perencanaan sistem transportasi yang nantinya akan digunakan untuk kerangka acuan. Yang kedua, ruang lingkup. Yang pertama, adanya tata guna lahan sebagai pengatur penggunaan lahan. Yang kedua, lahan merupakan ruang fungsional digunakan untuk penggunaan ruang perencanaan. Yang ketiga, tata guna lahan sebagai landasan perencanaan sistem tempat tahapan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rika Muslifa. Pendekatan dan kajian metodologi. Perkembangan masyarakat dan tingginya mobilitas dapat diimbangi dengan kajian sistem transportasi menggunakan pemodelan. Salah satunya pemodelan perencanaan transportasi yang cukup terkenal, yaitu pemodelan 4 tahap. Itu bisa kita lihat di slide, ada bagian alir perencanaan metode model 4 tahap. Lalu kita masuk ke aksesibilitas. Lanjut, Naj. Jadi aksesibilitas itu sebagai suatu kemudahan yang disediakan untuk mewujudkan sistem transportasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Akibat tingginya tingkat akses antar lokasi tersebut terhadap suatu objek, pelayanan, ataupun lingkungan. Lalu yang kedua ada bangkitan perjalanan atau trip generation. Dalam pemenuhan kebutuhan perencanaan transportasi, kita harus mengetahui total perencanaan hariannya. Tahapan pemodelan ini memperkirakan jumlah pergerakan yang berasal dari suatu zona ke zona lainnya. Mencakup lalu lintas yang meninggalkan satu lokasi ke lokasi lainnya dan lalu lintas yang menuju lokasi tersebut. Lalu untuk tipenya itu ada 3 tipe perjalanan harian. Yang pertama itu HBW atau Home Based Work Trips. Lalu yang kedua ada HBO, Home Based Other Trips. Lalu yang ketiga ada NHB, yaitu Non-Home Based Trips. Contoh dari bangkitan ini yaitu contohnya di kawasan industri yang memiliki puncak arus transportasi di setiap pagi dan sore. Selain itu juga di daerah pemukiman yang padat penduduk. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fadia Khairunnisa. Yang ketiga ada distribusi perjalanan atau trip distribution. Di distribusi perjalanan ini menunjukkan jumlah perjalanan dari setiap asal ke tujuan. Dan di distribusi perjalanan ini memiliki ukuran hambatan
perjalanan antara dua zona. Yang keempat, itu ada pemilihan moda atau modal choice atau moda split. Pada tahap ini akan diidentifikasikan besarnya pergerakan antara zona yang menggunakan setiap moda tertentu. Pemilihan moda transportasi bergantung dari tingkat ekonomi, dari pemilik tata guna lahan, dan biaya transportasi dari moda angkutan. Next. Yang kelima ada pemilihan rute atau trip assessment. Pada pemilihan rute dapat diidentifikasikan pemilihan rute untuk mobilisasi yang berguna untuk memperpendek jarak tempuh, menghemat waktu tempuh, dan juga dapat diasumsi bahwa pemakaian jalan mempunyai informasi yang cukup mengenai kemacetan, kondisi jalan, dan sebagainya. Yang keenam ada arus pada jaringan transportasi. Pada arus jaringan transportasi ini mempunyai 4 kombinasi tahapan menjadi langkah pengembangan model yang efisien dan efektif. Proses pemodelannya menjadi lebih singkat dan cepat yang sesuai dengan harapan. 4 tahapan ini bukan karena terbaik, tetapi hanya pendekatan yang tersedia dengan batasan institusi dan finansial. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Sakti Snaini. Nah, di poin D sendiri ada pembahasan dan diskusi. Nah, di poin D sendiri, dengan seiringnya pertumbuhan populasi, penduduk dan kebutuhan mobilisasi yang tinggi, maka diperlukan suatu kejadian mengenai sistem transportasi yang memanfaatkan dan menggunakan tata guna lahan sebagai acuan perencanaan agar bisa mencukupi kebutuhan mobilisasi masyarakat yang semakin meningkat. Nah, di poin D nanti akan dijelaskan 5 tahap langkah pendekatan menggunakan metodenya. Next. Nah, di sini saya menjelaskan 2 tahapan yang dimana langkah pendekatan dalam metode pendekatan yang digunakan terhadap proses yang harus ditempuh. Yang pertama, identifikasi sistem perwilayahan dan pusat pengumpulan. Nah, di dalam identifikasi sendiri, terdapat unsur pembentuk sistem perwilayahan ini dapat berupa indikator ruang seperti sistem perhubungan laut, udara, dan darat, serta indikator non-ruang seperti kegiatan pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, mineral, dan pariwisata. Dari sistem perwilayahan ini merupakan suatu sistem geografis daerah dengan segenap unsur yang terkait pada di dalamnya. Selanjutnya, untuk mengetahui dengan sistem perwilayahan ini, maka upaya kita memprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang dapat diduga sedini mungkin. Next. Poin kedua, identifikasi dengan proyeksi potensi daerah. Di sini berisi pengelompokan potensi daerah dibagi atas kegiatan sektoral yang secara rinci dapat dibagi atas potensi pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perindustrian, pertambangan, dan mineral, serta pariwisata. Walaupun sangat sulit menentukan besarnya produksi, kegiatan sektoral karena setiap sektor mempunyai indikator besarnya masing-masing. Nah, di sini terdapat konsep perencanaan transportasi aksesibilitas pembangkit lalu lintas yang berupa potensi kekayaan sumber daya alam dan manusia yang dikelompokkan tergantung tujuannya seperti potensi sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Hal-hal itu yang kita inginkan adalah setidaknya peran dari setiap sektor kegiatan dalam pembangunan daerah sudah dapat ditunjukkan dari keberhasilan menunjukkan besaran setiap sektornya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Huda Abdul Karim. Selanjutnya ada poin ketiga, yaitu identifikasi kinerja sistem jaringan jalan. Dari perencanaan transportasi, khususnya jalan raya, dibutuhkan informasi mengenai kondisi
prasarana transportasi yang ada atau juga disebut existing, agar dari perencanaan tersebut dapat dihasilkan sistem yang optimal. Dan perlu dilakukan inventarisasi berupa pendataan terhadap karakteristik fisik, tingkat kemampuan pelayanan, dan lain-lain yang disajikan dalam ukuran kinerja tertentu. Kemudian ada poin keempat, yaitu identifikasi dan proyeksi pergerakan komoditi, di mana dengan mengetahui pola pergerakan ini juga dapat dilakukan pola pertumbuhan sistem. Berarti kan indikator upaya mengetahui pola interaksi antara daerah merupakan upaya mengetahui pola perhubungan antara daerah dengan daerah lain. Besar kecilnya interaksi ditunjukkan oleh besar kecilnya pola perhubungan antara daerah. Kemudian ada poin kelima, yaitu peramalan kebutuhan pergerakan, di mana peramalan kebutuhan pergerakan ini pada dasarnya menganalisis seluruh data serta identifikasi yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Kemudian ada kesimpulan dari semua tahapan dan metode ini, yaitu peramalan kebutuhan pergerakan ini pada dasarnya menganalisis seluruh data serta identifikasi yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.